Halo semua, selamat datang di podcast Baralat ASN. Senang sekali hari ini saya ditemani oleh 9 narasumber yang hebat yang akan membahas sebuah dilema yang mungkin terdengar sederhana, tetapi sering dihadapi oleh ASN saat memberikan pelayanan kepada masyarakat. Disinilah komitmen kita sebagai ASN diuji untuk selalu berorientasi pelayanan prima demi kepuasan masyarakat, sekaligus tetap memegang nilai akuntabel yang artinya jujur, bertanggung jawab, dan disiplin. Coba deh rekan-rekan semua bayangkan situasinya seperti ini ya. Seorang pemohon yang datang dari yang cukup jauh, ia sudah menghabiskan waktu yang berjam-jam di perjalanan serta mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Bahkan mungkin harus meninggalkan pekerjaannya demi mengurus suatu dokumen penting. Namun setelah diperiksa, ternyata masih ada satu persyaratan yang belum lengkap. Lalu ia memohon dengan sangat, "Pak atau Ibu, tolong saja diproses dulu, persyaratannya nanti saya sesuaikan." Nah, kalau kalian menjadi petugas saat itu, apa yang akan kalian lakukan? Apakah atas dasar nilai harmonis, rasa empati dan kepedulian membuat kita langsung membantu pemohon tersebut, atau demi nilai loyal yang kita harus tetap berpegang teguh pada aturan negara, dan juga di sisi lain kita juga dituntut untuk adaptif dan kompeten dalam memberikan solusi yang inovatif dan profesional, serta mampu bekerjasama yang kolaboratif agar masalah warga ini tetap selesai tanpa melanggar prosedur. Sebuah dilema yang sangat membuka bukan untuk kita bahas bersama. Langsung saja kita mulai diskusinya. Mulai dari gambaran kasus dulu deh. Saya ingin bertanya kepada Mas Zulfikar nih. Menurut Anda, mengapa situasi seperti ini sering terjadi di pelayanan publik, Mas Zulfikar? Oke, terima kasih Mas Doni untuk kesempatan yang diberikan. Jadi begini Mas Don, menurut saya dalam kondisi begini, pada kalangan masyarakat mungkin belum memahami seluruh persyaratan sebelum datang ke kantor pelayanan. Ada juga yang sudah membawa persyaratan tetapi lupa membawa dokumen lain. Mungkin ini juga terjadi pada kita dalam berkunjung ke kantor pelayanan. Ketika mengetahui berkasnya belum lengkap, mereka berharap petugas memberikan toleransi karena sudah mengeluarkan waktu, tenaga, dan biaya dalam perjalanan. Begitu Mas Don. Oke, artinya dari pihak masyarakat nih ya, permintaan itu sebenarnya cukup manusiawi bukan ya Mas Zulfikar ya, untuk meminta sebuah keringanan dari kita. Ya, benar sekali Mas Don. Kita bisa memahami kondisi mereka, namun memahami bukan berarti harus mengabulkan permintaan masyarakat tersebut. Begitu Mas Don. Oke, ini setuju nih sama perkataannya Mas Zulfikar nih. Oke, mari beralih ke Mas Kusnawa nih sebelumnya. Banyak orang yang menganggap pelayanan yang baik adalah selalu memenuhi permintaan masyarakat. Apakah itu benar, Mas Kusnawa? Oke, terima kasih Mas Doni. Saya izin memberikan pendapat Mas. Apakah itu benar? Kalau menurut saya belum tentu ya Mas. Karena kalau kita nilai dari aspek berorientasi pelayanan, yang utama kan adalah memberikan pelayanan terbaik sesuai dengan ketentuan. Nah, yang perlu ditegaskan di sini sesuai dengan ketentuan Mas. Kalau kita berkaca dari kasus tersebut, berkasnya belum lengkap, tapi tetap diproses. Menurut saya Mas, justru pelayanan itu tidak berkualitas. Mengapa demikian? Karena berpotensi menimbulkan masalah di kemudian hari. Begitu Mas. Oke, jadi menurut Mas Kusnawa tadi ya, bagaimana sih bentuk pelayanan yang tetap untuk berpihak kepada masyarakat, Mas? Pelayanan yang tetap kepada masyarakat. Ya tentunya kita sebagai ASN ya Mas, kita pertama harus mendengarkan keluhan dari masyarakat. Kemudian kalau dari kasus tersebut kita perlu membantu untuk mengecek persyaratannya. Kemudian kita menjelaskan kekurangan dari persyaratan tersebut dengan cara yang ramah dan juga sopan. Kalau perlu kita memberikan daftar persyaratan secara tertulis supaya masyarakat tidak kebingungan lagi Mas. Oke, jawaban yang menarik nih dari Mas Wisnawa nih. Jadi tidak hanya memberikan bahasa yang sopan, tapi juga memberikan solusi dengan cara persyaratan yang ditulis tadi itu biar dikasih ke masyarakat, biar kalau misal dia mau balik nggak bingung kembali kan ya. Oke, baik. Selanjutnya yaitu saya ingin bertanya nih kepada Mas Lucian. Bagaimana sih Mas kalau misal petugas merasa kasihan lalu tetap memproses berkas tersebut Mas? Mungkin ada Ya, terima kasih Mas Doni.
Disitulah Mas nilai akuntabel diuji. ASN harus dapat mempertanggungjawabkan setiap keputusannya. Kalau kita melanggar prosedur hanya karena rasa kasihan, bagaimana jika nanti ada masyarakat lain yang mengetahui? Mereka bisa merasa diperlakukan tidak adil. Berarti bukan cuma soal aturan ya Mas ya, tapi juga soal keadilan ya. Jadi biar masyarakat itu rata semua perlakuannya kan ya Mas ya. Betul sekali Mas, semua masyarakat harus memperoleh perlakuan yang sama. Oke, jawaban yang bagus nih dari Mas Luciani. Dia mengambil dari perspektif keadilan ya, teman-teman semua, agar semua perlakuan yang diperoleh itu sama. Nah, kan tadi perspektifnya ada yang dari keadilan nih. Nah, sekarang nih ada pertanyaan yang saya ingin lempar ke semua narasumber. Kalau semisal ada pemohon yang sampai menangis karena benar-benar dari daerah yang terpencil dan jauh mengurus persyaratan yang kurang, apa yang akan kalian lakukan? Mungkin ada tanggapan dari Mbak Nabila, Mbak Ajeng, Mas Anas, dan mungkin yang lain. Bagaimana? Izin Mas, kalau menurut saya pribadi berkas yang belum lengkap atau belum memenuhi syarat sebaiknya jangan diproses dulu demi keamanan. Tapi saya akan membantu mencari solusinya. Misalnya seperti mengecek apakah dokumen yang kurang dapat dikirim secara elektronik atau melalui layanan daring apabila aturan diperbolehkan. Oke, sebuah pendekatan yang solutif ya dari Mbak Nabila karena memanfaatkan digitalisasi sebagai jalan keluar. Sebelum itu nih, apakah ada pandangan lain dari para narasumber sekalian? Mungkin ada Mbak Ajeng mau menambahkan atau bagaimana? Ya, izin Mas, kalau menurut saya kurang lebih setuju ya dengan pendapat dari Mbak Nabila tadi. Karena menolak itu bukan berarti kita tidak peduli ya, karena yang kita tolak itu bukan orangnya, melainkan berkas yang belum memenuhi persyaratan. Selain itu, menurut saya sikap kita kepada masyarakat juga harus tetap ramah dan menunjukkan sikap menghargai. Lebih seperti itu. Oke, statement yang sangat bagus ya dari Mbak Ajeng. Mbak Ajeng tadi itu memberikan statement bahwa penolak berkasnya bukan menolak orangnya. Menurut saya itu menggambarkan bagaimana seharusnya kita sebagai ASN tetap bisa bersikap tegas tanpa kehilangan sisi kemanusiaan. Oke, sebelumnya tadi lanjut dulu kan. Tadi kan sudah ada beberapa nilai akhlaknya yang sebelumnya kita bahas, mulai dari orientasi pelayanan dan akuntabel. Nah, lanjut nih dari habis pelayanan dan akuntabel kan ada nilai kompeten. Dulu nih, menurut Anda nih, Mas Anas, apa sih hubungannya kasus ini dengan nilai kompeten? Ya, makasih Mas Doni atas kesempatannya. Jadi hubungan atau korelasi kasus ini dengan nilai kompeten, menurut pendapat saya, ASN yang kompeten memahami regulasi secara menyeluruh. Jangan sampai petugas sendiri itu ragu terhadap persyaratan-persyaratan, sehingga memberikan informasi yang berbeda-beda. Selain itu, ASN juga harus mampu memberikan solusi yang sesuai aturan sehingga masyarakat itu terasa terbantu, Mas. Seperti itu, Mas Doni. Oke, jadi kompetensi itu bukan hanya tahu aturan ya, tapi juga mampu menjelaskan kepada masyarakat dengan bahasa yang mudah dipahami, serta memberikan informasi yang tidak berbeda-beda gitu kan Mas, jadi informasi tetap satu. Iya, betul sekali Mas Doni. Oke, terima kasih atas jawabannya Mas Anas. Sekarang saya ingin bertanya ke Mas Yesaya nih, bagaimana nih Mas Yesaya? Kalau misal masyarakat mulai marah dan mengatakan, ini tuh kerjanya hanya mempersulit masyarakat aja. Apa yang dilakukan oleh Mas Yesaya? Atau mungkin menjawabnya, ada pandangan lain Mas Yesaya? Iya, mungkin menurut saya itu ASN harus tetap tenang dan jangan membalas dengan emosi dan juga dengarkan terlebih dahulu keluhannya dan kemudian jelaskan alasan mengapa persyaratan tersebut harus dipenuhi dan sikap tenang dan sopan merupakan penerapan nilai harmonis. Gitu Mas. Oke, jadi memang komunikasi itu menjadi bagian yang penting ya Mas ya dalam sistem pelayanan ya Mas ya? Iya Mas, sangat penting. Seringkali juga yang membuat masyarakat kecewa bukan karena aturannya, tetapi karena cara penyampaiannya. Oke, baik. Jawaban yang sangat bagus ya dari Mas Yesaya itu tadi. Nah, kan tadi juga sudah ada beberapa nilai nih yang meralat mulai dari orientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, dan juga yang barusan dibahas oleh Mas Yesaya kan harmonis. Nah, sekarang nih saya ingin meminta pendapat terhadap Mas Fitra. Kalau menurut Mas Fitra nih, nilai loyal, adaptif, dan kolaboratif itu diterapkannya seperti apa sih Mas dalam kasus seperti ini?
Ya, yang seperti kita ketahui, lawyer itu memiliki arti tetap menjalankan aturan organisasi meskipun mendapatkan tekanan dari masyarakat. Sedangkan adaptif berarti mencari cara agar pelayanan tersebut lebih mudah. Misalnya menyediakan informasi persyaratan melalui media sosial atau media digital lainnya, sehingga tidak terjadi kasus masyarakat datang dengan berkas yang kurang. Dan yang kita ketahui kolaboratif berarti artinya kerjasama dengan unit lain agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas dan pelayanan berjalan lebih efektif. Oke, berarti penjelasannya itu penjelasan masalahnya itu tidak selalu dengan melanggar aturan ya Mas Fitra ya, tetapi juga bisa dengan memperbaiki sistem pelayanannya kan Mas Fitra? Iya, betul sekali Mas Doni. Oke, sebelum kita akhiri diskusi kali ini ya, saya ingin meminta refleksi nih dari Mas Adnan. Setelah mendengar seluruh pembahasan hari ini, apa sih Mas pelajaran yang paling penting yang bisa kita ambil sebagai calon ASN Mas? Baik, terima kasih Mas Doni. Jadi menurut saya, menjadi ASN berarti menjaga keseimbangan antara hati dan aturan. Kita harus memiliki empati kepada masyarakat. Tetapi empati tersebut diwujudkan melalui pelayanan yang ramah, jelas, dan solusif. Bukan dengan mengabaikan prosedur. Di dalam kasus ini, kita diajarkan bahwa integritas diuji justru dalam ketika kita merasa kasihan. Jika kita membantu masyarakat menemukan solusi terbaik, menerapkan nilai-nilai beradab nyata. Oke, jawaban yang bagus sekali ya dari Mas Adnan ya. Oke, sebelum kita menutup podcast kali ini, saya ingin berterima kasih terlebih dahulu nih kepada seluruh narasumber atas diskusi sangat menarik pada kali ini. Dan juga pada podcast kali ini, dari pembahasan yang melalui podcast ini, kita belajar bahwa ASN tidak boleh memilih antara empati atau aturan. Karena keduanya memang harus berjalan beriringan, yang sebagaimana mestinya dengan menjaga dengan aturan yang dimana untuk menjaga keadilan dan akuntabilitas, sedangkan empati membuat pelayanan terasa lebih manusiawi. Melalui penerapan nilai berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, serta kolaboratif, ASN juga dapat memberikan pelayanan yang profesional sekaligus tetap menghargai kebutuhan masyarakat. Semoga dengan adanya diskusi kali ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa ASN bukan hanya sebagai pelaksana aturan saja, tetapi juga sebagai pelayan publik yang berintegritas. Saya, Doni Octavian Hindarto, selaku host, mengucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber dan juga kepada para pendengar yang telah mengikuti podcast kali ini sampai selesai. Sampai jumpa kembali di podcast Beralak ASN berikutnya. Tetap semangat memberikan pelayanan yang terbaik untuk Indonesia. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Doni. Terima kasih Mas Doni.